Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Mister banggakan siswi Mister kelas 8 SMP IT Alpawas, baik kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D yang Mister banggakan. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam pembelajaran pendidikan jasmani walaupun kita masih belajar dalam secara online atau daring. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi di pekan ini adalah materi pembuka dari kegiatan yang akan kita praktikkan di minggu depan, yaitu materi kita hari ini adalah permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis atau badminton. Baik anak-anakku sekalian, nah, jadi untuk minggu ini kita akan coba, Mister akan memberikan sedikit gambaran berkaitan dengan materi bulu tangkis dan minggu depan kita akan praktikan ya via Zoom. Oke, baik anak-anakku sekalian, berkaitan dengan bulu tangkis ya. Bulu tangkis sendiri adalah permainan yang mana pertama kali dimainkan di India sekitar tahun 1800-an dan berkembang di kawasan Asia, terutama di Asia Tenggara maupun daerah Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang ya. Baik anak-anakku sekalian, berkaitan dengan bulu tangkis sendiri, Indonesia punya nama baik di kalangan dunia. Kenapa? Atlet-atlet kita ya, terutama kemarin di Olimpiade kita baru saja memenangkan emas dari nomor ganda putri atas nama Gracia Polii dan Apriani ya. Baik anak-anak sekalian ya, jadi cabang olahraga bulu tangkis merupakan cabang olahraga unggulan di Indonesia, walaupun memang olahraga yang paling populer dimainkan di Indonesia adalah sepak bola, namun bulu tangkis sering memberikan gelar atau membuat nama Indonesia harum di mata dunia. Kenapa? Karena atlet-atlet kita merupakan atlet-atlet yang mana memiliki ranking terbaik untuk di tingkat dunia ya. Salah satunya di tunggal putra kita memiliki wakil, yaitu Antoni Sinisuka Ginting di peringkat kelima ya, dan di peringkat satu dunia untuk ganda putra kita juga ada Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon, atau yang biasa sering kamu kenal adalah Minion ya. Baik anak-anak sekalian, apa sih yang akan kita pelajari berkaitan dengan badminton di kelas 8 ini? Karena untuk kelas 7 kita masih belajar basic dasar ya, yaitu servis. Nah, jadi untuk kelas 8 ada beberapa peningkatan yang mana kita akan belajar. Nah, oke, baik. Kita akan buka sedikit berkaitan dengan materi bulu tangkis ini. Ya. Nah, permainan bulu tangkis termasuk ke dalam cabang olahraga permainan bola kecil. Di cabang olahraga ini Indonesia juga memiliki nama harum karena Indonesia sering menjuarai Piala Thomas dan Piala Uber Cup. Nah, ya. Kenapa? Piala Thomas ini adalah kejuaraan dunia bergu putra untuk cabang olahraga badminton. Sedangkan putri adalah namanya turnamennya adalah Uber Cup. Nah, Uber Cup itu bergu putri. Nah, selanjutnya dalam permainan bulu tangkis ada beberapa keterampilan lanjutan. Nah, ini dalam bulu tangkis ada yang namanya keterampilan lanjutan, variasi bergerak, variasi memegang raket, variasi posisi berdiri, dan variasi pukulan. Nah, kenapa nak kita bahas ini? Karena dalam permainan bulu tangkis ya, ketika kita bergerak, memegang raket, berdiri, itu sangat penting dalam permainan ya, karena berpengaruh terhadap permainan kita di lapangan dan pengembalian bola kita ketika kita bermain ya. Bagaimana cara berdiri, bagaimana cara memegang raket, bagaimana kita mengembalikan pukulan, itu sangat penting ketika bermain bulu tangkis ini. Baik nak, selanjutnya. Iya. Nah, gerak spesifik permainan bulu tangkis. Ya, yang pertama kita akan belajar yang namanya variasi gerak memegang raket dengan pegangan backhand grip dan second hand grip. Nah, di dalam permainan bulu tangkis ada dua jenis pegangan, yaitu backhand grip dan second grip. Ya. Nah, nanti kita akan perhatikan bagaimana sih cara memegangnya. Terus ada pertanyaan, lantas kalau pemain-pemain pelatnas seperti Anthony Ginting, Kevin itu pegangan raketnya apa, Mister?
Pegangan raketnya mereka adalah pegangan raket campuran. Bagaimana sesuai dengan datang arahnya bola. Misalnya kalau dikasih bola backhand di atas ya mereka melakukan pegangan backhand, atau ketika bola diberikan di atas kanan posisi bidang permainan mereka melakukan yang namanya pegangan second hand grip seperti itu Kak ya. Nah, ini ada tahapan yang akan kita lakukan nanti ya di minggu depan. Oke. Selanjutnya, nah, ada posisi berdiri. Nah, posisi berdiri ini sangat penting dalam permainan bulu tangkis karena kita dituntut berdiri tepat di mana arah jatuhnya bola. Kalau kita berdiri tidak tepat dengan arah jatuhnya bola, itu akan berakibat poin kepada pemain lawan. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini variasi berdiri saat melakukan servis. Nah, ini posisi berdiri pada saat permainan ganda putra ya. Jadi yang belakang memposisikan diri ada di tengah. Nah, seperti itu Kak. Oke, berdiri di tengah. Tujuannya apa? Supaya posisinya tepat berada di antara bagian lapangan kiri atau kanan untuk ketika bola jatuh. Nah, ini selanjutnya adalah variasi berdiri saat menerima servis. Nah, ini ketika persiapan menerima servis. Nah, ya. Seperti itu. Jadi kita harus siap-siap pasang kuda-kuda. Tujuannya apa? Ketika bola datang kita sudah siap menerima bola dan mengembalikannya sesuai arah yang kita inginkan. Selanjutnya. Nah, ini adalah variasi gerakan kaki atau pola langkah yang akan kita perhatikan di minggu depan. Bagaimana sih cara melangkah dalam permainan bulu tangkis dengan bidang luas sebesar itu? Apakah kita harus lari? Apakah harus melangkah ketika bermain bulu tangkis? Nah, ya nanti minggu depan kita akan praktikan. Selanjutnya, nah ini ada yang namanya variasi pukulan. Ya, di badminton pukulan banyak macamnya. Di sini kita akan coba bahas dua saja dulu. Ya, di pukulan badminton ada banyak jenisnya. Yang pertama ada pukulan menuki ke bawah kencang, disebut smash. Ada pukulan pelan, jatuh di depan net, menuki tajam, namanya drop shot. Ada pukulan ke belakang jauh melambung, namanya pukulan lob. Ya, ada pukulan backhand. Ada pukulan forehand. Nah, kita akan bahas sedikit berkaitan dengan pukulan backhand dan forehand. Yang pertama adalah pukulan forehand. Nah, pukulan forehand ini pegangannya adalah second grip. Ya, seperti itu. Pukulan forehand ini ketika bolanya ada di atas kepala kamu di bidang lapangan sebelah kanan kamu. Nah, ini seperti ini posisinya memukulnya. Bolanya ada di atas telinga kanan ya dan ada di bidang lapangan kanan juga. Seperti itu Kak. Ya. Oke. Nah, ini tahapan cara melakukannya nanti kita akan perhatikan sesuai yang ada di sini nah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini lawannya dari forehand adalah backhand yang mana ini ada di bidang lapangan sebelah kiri di atas kuping kiri bolanya. Jadi kita memukulnya membelakangi musuh, menaruhnya di posisi yang sulit dia jangkau. Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini tahapan melakukan latihannya. Seperti itu Kak. Oke. Iya, oke. Terima kasih anak-anak Mister kelas 8 SMPT Alpawas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga materi yang Mister berikan hari ini dapat menambah keilmuan untuk kalian sendiri. Ya, semoga kita ketika nanti kita praktek diberikan kemudahan dalam menerima materi yang Mister berikan. Nah, ya. Cukup sekian dari Mister. Nah, tatim bilhamdalah. Wabidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.